Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Kenalin, aku Dina Avanza Ramawati, absen 7 kelas 9G. Dan aku Inayah Maulidani, absen 12 kelas 9G. Kami dari SMP Negeri 1 Delanggu. Halo Na, Halo, gimana sekolah hari ini? seru banget. Soalnya ini Hari Pendidikan Nasional. Jadi di sekolah ngadain beberapa lomba. Salah satunya ada fashion show. Dan pesertanya itu pada keren-keren banget tuh, Din. Iya, sumpah keren semua. Tadi aku juga ngeliat lomba nyanyi lagu wajib nasional bener-bener pada bagus-bagus banget. Iya, tadi aku juga ngeliat yang nyanyi tuh pada menghayati dan itu juga keren banget. Jadi gak usah lama-lama, kita langsung aja masuk ke materi yang mau kita bahas. Jadi di sini kita akan membahas materi tentang kekuatan politik nasional. Kekuatan politik nasional itu terjadi pada masa apa sih? Kekuatan politik nasional itu terjadi pada masa demokrasi terpimpin antara tahun 1959 sampai 1960. Saat itu siapa sih yang memegang penuh seluruh kekuasaan negara? Seluruh kekuasaan negara dipegang penuh oleh Presiden Soekarno. Presiden Soekarno menjalankan tugasnya dengan didampingi Angkatan Darat dan PKI di sampingnya. Presiden Soekarno selalu mengungkapkan bahwa revolusi Indonesia memiliki 5 gagasan penting yang terangkum dalam manifesto politik. Oh iya Din, kamu tahu nggak 5 gagasan penting yang terangkum dalam manifesto politik itu? Tahu dong, gagasan penting yang terangkum dalam manifesto politik itu terdapat 1. Undang-Undang Dasar 1945, 2. Sosialisme Indonesia, 3. Demokrasi terpimpin, 4. Ekonomi terpimpin, 5. Kepribadian Indonesia. Sejak tahun 1961, manifesto politik menjadi salah satu ilmu yang harus dipelajari dalam dunia pendidikan. Beberapa surat kabar yang pro-Masyumi dan PSI menolak ide tersebut sehingga dilarang terbit oleh pemerintah. Nah, dalam perkembangan politik demokrasi terpimpin juga terjadi konflik dengan DPR. Terjadi pecah konflik antara Presiden dan DPR karena banyak fraksi yang menolak kebijakan Presiden Soekarno. Puncak konflik terjadi ketika DPR menolak RAPBN 1960 yang diajukan pemerintah. Penolakan tersebut kemudian dijadikan alasan Presiden untuk membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Setelah itu, Presiden Soekarno membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau DPR-GR. Pemilihan anggota DPR dilakukan oleh Presiden sendiri dan harus terikat dengan aturan Presiden. Politik demokrasi terpimpin juga membatasi adanya partai politik. Pembatasan dilakukan melalui penetapan Presiden Nomor 7 Tahun 1959 tentang syarat-syarat penyederhanaan partai. Kamu tahu nggak, Din, bunyi syarat-syarat penyederhanaan partai? Tahu dong. 1. Menerima dan membela Konstitusi 1945 dan Pancasila. 2. Menggunakan cara-cara damai dan demokrasi untuk mewujudkan cita-cita politiknya. 3. Partai politik setidaknya memiliki cabang di 1/4 wilayah Indonesia. 4. Presiden berhak menyelidiki administrasi dan keuangan partai. 5. Presiden berhak membubarkan partai yang terindikasi berusaha merongrong politik pemerintah dan mendukung pemberontakan. Nah, hingga 1961, pemerintah hanya mengakui 9 partai politik, yaitu PKI, Partai Murba, Partai Katolik, PSII, PNI, NU, IPK, Perti, dan Partindo. Din, kamu tahu nggak apa itu ajaran Resopim? Jujur aku belum pernah dengar apa itu Resopim. Nah, jadi Resopim itu adalah singkatan dari Revolusi Sosialisme Indonesia dan Pimpinan Nasional yang memiliki tujuan untuk memperkuat kedudukan Presiden Soekarno. Intinya, seluruh unsur kehidupan berbangsa dan bernegara harus dicapai melalui revolusi, jiwa oleh sosialisme, dan dikendalikan oleh satu pimpinan yang disebut Panglima Besar Revolusi yaitu Presiden Soekarno. Dengar-dengar, MPRS menetapkan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup dalam Sidang Umum 1063. Presiden Soekarno mendapat 3 dukungan yaitu nasionalis, agama, dan komunis atau Nasakom.
Sistem pemerintah yang dikembangkan Presiden Soekarno memberi peluang bagi tumbuh dan berkembang ideologi komunis. Presiden Soekarno juga mengajarkan Nasakom kepada masyarakat, di mana Nasakom merupakan cermin paham sebagai golongan masyarakat Indonesia. Sehingga persatuan Indonesia dapat terwujud jika melaksanakan dan menerima ajaran Nasakom. Oke, jadi banyak banget ya yang bisa kita ambil pelajaran dari topik pembicaraan kali ini. Selain kita menambah wawasan seputar sejarah masa demokrasi terpimpin, kita juga mengetahui perjuangan I.R. Soekarno. Oke teman-teman, semoga podcast ini bermanfaat. Sekian dari saya Inayah Maulidani. Dan saya Dina Avansara Mawati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.